Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat tanaman pangan. Sebelum kita membahas materi tersebut, saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mariamah dari kelas 10B ATPH dari SMKN 1 Bataguh. Pastinya teman-teman sudah tahu kan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Materi yang pertama adalah pengertian tanaman pangan. Tanaman pangan adalah semua jenis sumber daya hayati yang dibudidayakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi, tanaman pangan merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Maka, wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang sangat baik selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Fungsi tanaman pangan antara lain ada 3. Yang pertama, sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua, mengandung zat yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga, dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Tanaman pangan berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tanaman semusim atau sekali panen dan tanaman tahun atau setiap tahun panen. Nah, tanaman semusim merupakan tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Jadi, tanaman ini hanya sekali bereproduksi selama siklus hidupnya. Setelah bereproduksi, biasanya dia akan mati. Ada 2 siklus tanaman semusim, antara lain 3-4 bulan, contohnya padi, jagung, kedelai, dan 6-8 bulan, contohnya adalah singkong. Tanaman pangan juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, serelia, kacang-kacangan, ubi-ubian, tanaman penunjang atau buah dan sayur. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, serelia, yaitu tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Contohnya jagung, gandum, sorghum, dan padi. Yang kedua, kacang-kacangan, yaitu tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber protein dan lemak. Contohnya adalah kedelai, kacang tanah, almond, dan lain-lain, masih banyak. Yang ketiga, umbi-umbian, yaitu tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan umbinya. Contohnya adalah singkong, umbi jalar, dan kentang. Biasanya kelompok umbi-umbian digunakan sebagai pengganti nasi. Yang keempat adalah tanaman penunjang atau buah dan sayur. Contohnya ada pisang, nanas, anggur, tomat, dan wortel, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk mendapatkan produk pangan yang berkualitas, harus merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian bahwa usaha pertanian tanaman pangan mengikuti kriteria sebagai berikut. Yang pertama, Good Agriculture Practice atau GAP, suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan atau ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak konsumsi. Yang kedua, Good Handling Practice atau GHP, suatu pedoman yang menjelaskan cara
penanganan pasca panen, hasil pertanian yang baik agar menghasilkan panen yang bermutu, aman, dan layak konsumsi. Yang ketiga atau yang terakhir, Good Manufacturing Practice atau GMP, suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak konsumsi. Sekian pembahasan kita, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Gratis loh.